Kisah mualaf bos JNE dan mimpinya dirikan 99 masjid. Ada kisah mengharukan di balik perjalanan hidup pendiri PT Jalur Nugroho Eka Kurir atau JNE, Johari Zain, berkaitan dengan mimpinya mendirikan 99 masjid sejak dirinya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Pada tahun 1982, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 16 April 1954 itu dikenal sebagai pengusaha muslim yang menginspirasi. Sebab Jo, begitu ia dipanggil, yang dibesarkan di tengah keluarga Tionghoa, sudah memiliki jiwa kewirausahaan sejak usia 12 tahun. Pada tahun 1966, tepatnya setelah ia dan keluarga pindah ke Jakarta, Jo memulai bisnisnya. Saat itu ia yang masih duduk di bangku SMP memutuskan untuk membuat majalah dan menjualnya kepada teman-teman. Berhasil, usahanya berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Selepas kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Jo bekerja di Hilton International Hotel, Jakarta. Ia mengawali karir sebagai seorang pelayan, hingga akhirnya dipercaya menjadi supervisor kasir di front office hotel atau Hotel Sultan. Tetapi Jo tak menjalani karirnya lurus-lurus saja. Sebab pada 1980 ia memutuskan untuk beralih profesi, yakni sebagai salesman di perusahaan jasa pengiriman multinasional atau TNT. Kinerja yang baik membuat Jo kembali mendapat kepercayaan. Kali ini setelah bekerja beberapa tahun, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun, lagi-lagi Jo melepas karirnya yang sedang berada di puncak. Tahun 1985, ia memutuskan untuk kembali merintis usaha jasa pengiriman yang diberi nama Worldpac, kemudian berganti menjadi Proto. Apakah Jo diam di situ? Tidak. Pasalnya pada tahun 1990, ia menjual seluruh sahamnya di Proto. Inilah kisah awal Jo bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat dan mendirikan JNE. Di perusahaan itu, Jo menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Ia berhasil membesarkan JNE yang awalnya hanya memiliki 8 karyawan dengan modal 100 juta rupiah. Kini, JNE berkembang menjadi perusahaan besar dengan lebih dari 15.000 karyawan serta memiliki lebih dari 5.000 jaringan agen. Setiap harinya JNE melayani lebih dari 400.000 paket dengan tujuan dalam dan luar negeri. Penjualannya terus bertambah, rata-rata 40% per tahun, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Jo juga mulai berinvestasi di bidang teknologi informasi. Tepatnya pada tahun 2017, ia mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Pexel. Jo juga masih aktif memimpin perusahaan lain, yakni Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien, serta Yayasan Johari Zain Foundation yang memiliki misi membangun 99 masjid. Sejak memutuskan untuk memeluk agama Islam, Jo memang mantap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hingga pada saat menjalankan ibadah umrah di tahun 2009, Jo berdoa di Masjidil Haram, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan mendirikan masjid. Tak lama setelah itu, Jo mendapat jawaban melalui mimpinya. Jangankan 99 masjid pun diizinkan. Demikian yang ia sampaikan. Jo menilai mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa. Ia menganggapnya sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Maka itu, Jo pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Tekadnya bukan hanya soal membangun masjid, sebab dirinya juga aktif dalam kegiatan amal. Bagi Jo, beramal adalah kewajiban setiap muslim, wajib dilaksanakan karena diperintahkan dalam Al-Quran.
Joe juga mengaku ingin terus berkarya di sepanjang usianya, berkontribusi membangun bangsa di bidang ekonomi, membantu generasi muda agar sukses mencapai tujuan. Hidup harus punya tujuan. Nasihat itu yang kerap disampaikan Joe kepada pemuda, terutama kelima anaknya.